Everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Akmal dari kelas 04 TPLP 022 dengan NIM 211011401859. Di video ini saya akan mengulas dan sedikit menjelaskan materi-materi apa saja yang sudah dipelajari sebelumnya dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Ada beberapa materi yang sudah dipelajari antara lain pengenalan dasar jaringan komputer, IP address, pengkabelan, pembuatan jaringan sederhana, dan instalasi Linux. Oke, untuk laporan praktikum yang pertama, di sini ada IP address. IP address adalah identitas untuk sebuah komputer dalam suatu jaringan internet. Oleh karena itu, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya sendiri. Di sini IP address terbagi menjadi beberapa kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk rentang IP kelas A yaitu dari 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Untuk rentang IP kelas B 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Dan untuk rentang IP kelas C dari 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. Selain IP address, ada juga netmask, yaitu nomor IP yang digunakan untuk memisahkan network dan host ID. Selanjutnya ini ada contoh IP address dan juga penjelasannya. Ya, ini beberapa contohnya. IP address 10.60.10.2/16 ini adalah IP address. IP address ini termasuk ke dalam jenis private. Kelasnya yaitu kelas A, dan untuk IP networknya yaitu 10.60.0.0. Untuk host startnya 10.60.0.1 dan IP host end-nya 10.60.255.254. IP broadcast-nya 10.60.255.255, dan total host-nya ada 65.534. Dan untuk netmask-nya yaitu 255.255.0.0. Ya, selanjutnya yaitu ada tentang pengkabelan. Pengkabelan dalam jaringan ada beberapa jenis, yaitu kabel koaksial, kabel fiber optik, dan kabel twisted pair. Kabel ini terbagi menjadi kabel UTP dan STP. Untuk kabel UTP adalah jenis kabel twisted pair tanpa pelindung bagian dalam kabel. Sedangkan untuk STP atau shielded twisted pair yaitu kabel yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung bagian dalam. Untuk membuat kabel UTP ada alat yang dibutuhkan, yaitu kabel UTP, tang crimping, konektor, RJ45, dan LAN tester. Di sini ada urutan-urutan warna yang sesuai dengan standar internasional. Untuk kabel cross, yaitu urutan warnanya
putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat-coklat. Dan untuk di kabel ujungnya berwarna putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Jika membuat kabel strike, kedua ujungnya yaitu berwarna seperti ini: putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Ini adalah beberapa foto kegiatan praktikum untuk pembuatan kabel UTP. Selanjutnya yaitu tentang Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah aplikasi virtual untuk membuat jaringan komputer. Di sini ada contoh dari Cisco Packet Tracer yang sudah dibuat. Studi kasus 1 ini bentuknya seperti ini, terdiri dari satu buah server, satu switch, 2 PC, dan 1 router. Dan untuk studi kasus yang kedua, di sini ada 2 router, satu router access point, 1 switch, 1 server, dan 4 PC. Ini mereka saling terhubung antara komputer satu dengan komputer lainnya. Ya, setelah itu di sini ada beberapa penjelasan mengenai perangkat-perangkat jaringan. Perangkat jaringan terdiri dari 2 jenis, yaitu network device dan end device. Untuk network device yang terdapat pada studi kasus 1 ini ada switch dan juga router. Dan untuk perangkat end device-nya yaitu server dan juga PC. Kabel yang digunakan adalah kabel strike. Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, di sini perangkat network device-nya yaitu Meraki, 2 router, dan 1 switch. Untuk perangkat end device-nya yaitu 3 PC plus 1 di sini dan juga Meraki server. Untuk kabel yang digunakan ada kabel cross dan juga kabel strike. Dan ada juga komputer yang memiliki koneksi menggunakan wireless. Untuk materi selanjutnya, di sini ada IP address. IP address yang dimasukkan ke dalam jaringan komputer yang ada di Cisco Packet Tracer. Di sini ada sebuah contoh jaringan komputer di sebuah gedung yang terdiri dari 3 lantai. Di sini ada lantai 1 ruang staff, lantai 2 ruang manajemen, dan lantai 3 ruang server. Dari ketiga lantai ini dapat saling terhubung setiap lantainya dengan menggunakan jaringan lokal. Di lantai 3 terdapat 3 buah server yang terhubung dengan 1 switch dan juga router serta dari ISP, lalu terhubung dengan lantai 2, dan di lantai 2 terdapat sebuah router access point yang dapat menghubungkan 6 buah laptop secara wireless, dan dari server terhubung dengan lantai 1 yang dapat menghubungkan 8 buah PC. Di setiap PC ini terdapat IP address yang berbeda-beda. Untuk IP address-nya dilakukan secara DHCP atau otomatis yang didapat dari server. Untuk lantai 2 juga sama, dia DHCP.
untuk mendapatkan IP address dari server. Di sini ada 3 buah server untuk masing-masing lantai. Ini adalah sebuah simulasi jaringan komputer di sebuah gedung yang terdiri dari 3 lantai. Di sini ada beberapa penjelasan konfigurasinya, router lantai 1, switch lantai 3, switch lantai 2, dan switch lantai 1 hingga seterusnya. Dilakukan konfigurasi hingga semuanya dapat saling terhubung satu sama lain. Untuk materi selanjutnya yaitu ada instalasi Linux. Instalasi Linux di sini menggunakan aplikasi bantuan yaitu VirtualBox. VirtualBox yang sudah diinstal di perangkat masing-masing. Kalian dapat mendapatkannya dengan cara mendownload terlebih dahulu melalui website resmi di VirtualBox yaitu www.virtualbox.org. Lalu setelah itu download file ISO Linux dan juga download melalui web Ubuntu yaitu www.ubuntu.com. Selanjutnya kalian juga bisa mendownload PuTTY. PuTTY adalah emulator terminal gratis dan open source serta mendukung beberapa protokol jaringan termasuk SCP, SSH, Telnet, R-Login, dan koneksi soket mentah. PuTTY dapat didownload di www.putty.org. Setelah kalian download VirtualBox, kalian bisa menginstalnya. Setelah instalasi VirtualBox selesai, kalian bisa mulai membuat virtual sistem operasi yaitu Linux. Di sini kita buat dengan nama My Server. Ya, di sini sudah ada My Server. Di sini kalian bisa menginstalnya. Di sini saya sudah ada Linux yang sudah terinstall. Ya, lanjut saja. Di pertemuan 6 mengenai web server. Web server ini adalah sebuah software perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser. Untuk instalasi web server ini berada di dalam Linux yang sudah kita install sebelumnya. Kita buka sekarang. Di dalam Linux ini kita menginstal beberapa aplikasi yaitu Apache, MariaDB, PHP, PHPMyAdmin, Webmin, dan juga Certbot. Ya, ini adalah proses reboot atau booting dari Linux. Kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Ya, ini proses booting sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita masukkan ID dan juga password yang sudah kita buat saat proses instalasi. Di sini kita login menggunakan nama My Server. Setelah itu masukkan password. Setelah tampilan seperti ini sudah masuk ke dalam Linux kita yang sudah diinstal sebelumnya. Di dalam Linux ini sudah saya install seperti Apache, MariaDB,
PHP, PHP MyAdmin, dan juga lain-lain. Untuk mengeceknya, kita bisa cek di sini. Cek status Apache 2. Ya, di sini terdapat tulisan active running yang berwarna hijau, artinya Apache 2 sudah terinstall di Linux. Kita coba. Selanjutnya, MariaDB. Kita cek status MariaDB dan mengetik sistem TTL status MySQL. Ya, di sini juga terdapat tulisan active running yang berwarna hijau, artinya MariaDB sudah aktif di dalam Linux. Selanjutnya, untuk cek PHP, kita bisa cek versinya di sini. PHP min version. Di sini ada versi dari PHP yang terinstall, yaitu 8.1.2. Selanjutnya, kita bisa mengecek PHP pada browser dengan memasukkan IP yang terdapat pada Linux di web browser. Kita coba di sini. http://192.168.168/info PHP. Ya, di sini dapat terlihat PHP version seperti yang tadi ada di Linux. Ini adalah tampilan ketika PHP sudah terinstall di Linux kalian. Ada beberapa info di bawahnya. Selanjutnya, PHP MyAdmin. Di dalam Linux ini juga telah terinstall PHP MyAdmin. Kita bisa melakukan cek melalui web browser http 192.168.0.138 /php myadmin. Nah, setelah kita memasukkan IP address, kita akan mendapatkan tampilan login. Kita masukkan nama pengguna root dengan kata sandi yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah memasukkan kata sandi, kita dapat masuk ke dalam PHP MyAdmin kita. Ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Kita dapat membuat basis data, SQL, dan lain-lain di sini. Selanjutnya ada webmin. Webmin juga telah terinstall di Linux. Untuk mengecek dari webmin, kita bisa memasukkan sistem TTL status webmin. Ya, di sini terdapat tulisan berwarna hijau seperti yang tadi sebelumnya, active running. Itu tandanya webmin telah aktif di dalam Linux yang ada di PC ini. Kemudian untuk mengetes webmin pada browser, kita bisa copy link yang ada di sini, lalu memasukkannya kepada web browser.
Ya, ini adalah tampilan login dari Webmin. Kita masukkan root dan password. Ya, ini adalah tampilan Webmin. Setelah kita login, di sini ada sistem hostname my server, operating system Ubuntu Linux 22.04.2, Webmin version 2.021, dan ada beberapa info lainnya. Ada info Linux, ada info prosesor, dan lain-lain. Selanjutnya ada install Certbot dan juga additional software. Itu juga telah terinstall di dalam Linux. Di sini kita bisa cek status firewall. Ini ada beberapa info. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya tampilkan dari hasil laporan jaringan komputer dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.